Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kang Itmam di channel YouTube Kang Itmam Channel Goes to Purpose. Senang sekali masih bisa terus memberikan sedikit referensi terkait dengan bahasan-bahasan kita tentang perpustakaan, dan kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari Mbak Arlina SMP Negeri 4 Kota Magelang yang bertanya kepada saya begini. Saya setuju dengan pernyataan Bapak bahwa perpustakaan bukan hanya milik pustakawan, tetapi milik sekolah, dan juga pertanyaan dari Bapak Kepala Dinas Arpus Kota Magelang bahwa perpustakaan harus bermanfaat bagi pemustaka. Di masa pandemi seperti ini, kita kesulitan untuk memposisikan diri menjadi perpustakaan yang bermanfaat untuk pemustaka. Sebenarnya kita sudah ada wacana untuk mengaktifkan web perpustakaan kita, tetapi kita terkendala beberapa hal. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, koleksi. Yang ketiga, pemantauan terhadap aktivitas siswa pada web tersebut. Mohon saran masukan kaitannya dengan wacana kita tersebut. Terima kasih. Baik, Mbak Arlina di Kota Magelang, senang sekali mendapatkan pertanyaan ini, karena memang perpustakaan itu bukan hanya menjadi tanggung jawabnya pustakawan, tetapi menjadi tanggung jawabnya semua stakeholder yang ada di sekolah. Oleh sebab itu, kalau bisa diperjuangkan, maka semua stakeholder harus mendukung itu. Karena kalau hanya diberikan tanggung jawab kepada pustakawan, apalagi untuk pengembangan perpustakaan, saya kira cukup berat. Jadi kalau saya berpikir begini, pustakawan itu bertugas untuk mengembangkan perpustakaan yang bersifat kegiatan. Contohnya melakukan kegiatan pengolahan, kemudian melakukan pelayanan, kemudian melakukan promosi, lalu kemudian user education, membuat laporan, dan beberapa kegiatan pustakawan yang lain yang sifatnya teknis. Namun, untuk kegiatan-kegiatan sifatnya membutuhkan kebijakan, maka tanggung jawab ini tentu tidak fair ketika hanya dibebankan kepada pustakawan. Oleh sebab itu, keterlibatan seluruh stakeholder di sekolah atau di instansi di mana perpustakaan itu berada tentu ini menjadi sangat penting. Karena apa? Ya, karena pengembangan perpustakaan, apalagi yang bersifat membutuhkan biaya besar, membutuhkan anggaran besar, dan membutuhkan kebijakan tentang alokasi anggaran, dan mau dibawa kemana perpustakaan, ini tentu menjadi ranah-ranah pimpinan kita. Oleh sebab itu, penting stakeholder mendukung, kemudian pimpinan juga memberikan kebijakannya, baik kebijakan untuk pengembangan maupun kebijakan untuk berkegiatan yang sifatnya teknis. Lalu kemudian terkait dengan wacana Mbak Arlina untuk menghidupkan web perpustakaan, akan tetapi terkendala beberapa persoalan. Yang pertama tentang sumber daya manusia, kemudian koleksi, pemantauan terhadap aktivitas siswa. Saya kira di masa pandemi ini ini cukup menyulitkan, tetapi ada beberapa yang bisa, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Misalnya
Saat ini cobalah untuk berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah terkait dengan pengembangan web. Karena apa? Sekolah tentu sudah memiliki web. Saya yakin apalagi sekelas SMP negeri dan di kota, sekolah tentu sudah memiliki web. Nah, lalu kemudian web itu biasa dikelola oleh Bapak Ibu guru yang memiliki kompetensi di sana. Dan saya kira nanti kalau perpustakaan itu menghendaki memiliki web, komunikasi saja dengan Bapak Kepala Sekolah, lalu kemudian nanti Bapak Kepala Sekolah yang akan memerintahkan untuk supaya perpustakaan bisa memiliki web dengan cara domain dan hostingnya dari webnya sekolah. Lalu kemudian terkait dengan sumber daya manusia, tentu kalau sudah dipasrahkan Pak Kepala Sekolah, ya pustakawan tinggal menjalankan saja ketika nanti sudah ada webnya. Lah, tugasnya pustakawan nanti adalah mengisi web itu dengan konten-konten perpustakaan. Lalu kemudian yang kedua, saat ini sudah ada beberapa aplikasi perpustakaan digital yang tentu ini juga menjadi salah satu ujung tombak dari pelayanan kita di masa pandemi. Jadi ada Kubuku, ada Aksara Maya, kemudian ada Gramedia dan beberapa yang lain. Mereka menyediakan aplikasi perpustakaan digital. Namun yang perlu diingat dan dilihat adalah bagaimana supaya kita tidak terlalu terbebani dengan biaya. Satu contoh misalnya Kubuku. Kubuku memberikan aplikasi ini free dan Bapak dan Ibu cukup membeli e-booknya saja, dan harga e-book juga sama dengan harga buku biasa. Artinya ada yang harganya 50.000, 30.000, 40.000, bahkan ada yang lebih dari 100.000. Nah, itu nanti sesuai dengan kemampuan sekolah. Tentu dana-dana yang ada di sekolah juga bisa digunakan untuk membeli e-book, apalagi di masa pandemi sekarang ini. Lalu kemudian disarankan sekali bahwa karena ini masa pandemi tentu tidak disarankan selama pemerintah belum memberikan atau membuka celah untuk pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka tentu tidak diperkenankan untuk masuk ke perpustakaan. Dan selaku pustakawan kita mengefektifkan sumber daya yang dimiliki oleh kita, yaitu perpustakaan digital untuk bisa diakses oleh mereka. Nah, itu adalah bagian dari keterlibatan kita di dalam pembelajaran di sekolah. Dan silakan nanti bisa kontak Kubuku atau nanti kontak dengan saya, nanti saya akan menjembatani itu. Saya kira itu Mbak Arlina dari SMP Negeri 4 Kota Magelang. Mudah-mudahan jawaban saya ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.